Halo, aku Bobby Siboya. Kali ini aku mau ngebahas tentang pendakian. Jadi, aku mau ngebahas tentang apa yang perlu dipersiapkan sebelum kita memulai pendakian. Video ini aku bikin karena melihat beberapa kali ada kecelakaan di gunung. Jadi, di video kali ini aku mau ngebahas apa aja yang perlu dipersiapkan dan terkhusus untuk orang-orang yang baru memulai pendakian. Oke, yang pertama, sebelum kalian melakukan pendakian, kalian harus nyobain dulu camping. Nah, kenapa camping? Di dalam tenda atau di tempat tenda, nantinya kalian akan belajar apa aja yang bakal kalian lakukan selama di tenda. Contohnya, memasak, mendirikan tenda, membuat sanitasi, memasang flysheet, cara untuk buang air. Jadi kalau misalnya nanti kalian udah belajar itu semua di dalam bercamping di camping ground, nantinya itu bakal terpakai juga saat kalian melakukan pendakian. Itu yang pertama. Yang kedua, alat. Sebelum melakukan pendakian, kalian harus punya alat-alatnya. Pertama, kiril, tenda, matras, headlamp, sepatu, dan alat pendukung lainnya. Kenapa ini penting? Karena beberapa kasus yang aku pelajari, melihat kronologinya dari Instagram, yang kecelakaan itu terjadi gara-gara kekurangan alat. Seperti tenda yang single frame, single layer, terus sepatu yang kesempitan, terus kayak nggak bawa jas hujan, dan kondisi fisik yang kurang baik gitu. Terus yang ketiga, sebelum kalian juga melakukan pendakian, kalian juga harus punya kondisi fisik yang prima, karena nantinya sebelum kalian memulai pendakian, pihak simaksi pendakian gunung akan minta surat sehat dari pihak rumah sakit atau puskesmas. Jadi usahakan sebelum kalian sebelum mendaki, kalian harus sehat dulu, bugar dulu. Usahain kalau sebelum mendaki itu kalian juga olahraga dulu. Gitu. Kalau misalnya kalian sendirian dan nggak punya teman, tapi pengen mendaki, kalian coba ikut open trip. Kenapa open trip? Di open trip itu mereka memberikan jasa untuk kalian nanti mendaki. Nah, jasa apa yang dikasih mereka? Biasanya jasa yang dikasih sama pihak open trip itu adalah makan selama pendakian, tenda, peralatan kelompok gitu. Nah, nantinya kalian cuman bawa peralatan pribadi doang dari sininya, dan nggak perlu repot-repot bawa peralatan kelompok begitu open trip. Yang kelima kalau misalnya kalian sendirian dan pengen mendaki ke sebuah tempat atau mendaki ke sebuah gunung yang memang jarang didaki, kalian bisa ikut komunitas. Kenapa? Menurutku ada beberapa gunung yang belum pernah didaki. Ada beberapa gunung yang udah pernah didaki tapi belum ada reviewnya di YouTube. Jadi saranku, kalau misalnya kalian pengen mendaki ke satu gunung yang emang jarang didaki, coba kalian ikut komunitas, sharing di sana, sharing. Dan menurutku nggak ada salahnya juga, karena kalau misalnya kalian ikut komunitas, di sana kalian bakal banyak ketemu sama teman-teman yang udah pernah mendaki ke gunung tersebut dan bisa sharing. Bahkan poin plusnya juga, kalian bisa minjem beberapa alatnya gitu. Tapi ingat dipulangin ya. Aku bikin video ini pure gara-gara ngelihat beberapa postingan di akun-akun pendakian itu, kayak mereka posting beberapa kecelakaan di gunung yang menurutku kecelakaan itu terjadi gara-gara kurangnya persiapan, baik fisik, perbekalan, alat, dan pengetahuan. Jadi itu aja video dariku kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Oh iya, aku juga sekalian mau kasih tahu, dari Makicap open trip Yukamana. Kalian bisa follow Instagramnya. Nanti kalian bisa tanya-tanya gunung apa aja yang mau didaki, apa aja
yang nanti perlu disiapin dan berapa budget yang diperlukan gitu aja dariku. Terima kasih sudah menonton. Salam Horas. Rasa beralami jualan di tanpa mas. Aki we mencari sesuap nasi ya. Ngejual nasi goreng. Bisa berapa porsi nak? 12.000.